Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Wasi Faresi. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 8 ya. Modul 8 itu ada kita bakal belajar tentang routing OSPF dan juga routing EIGRP. Tuh. Jadi langsung aja mungkin teman-teman bisa langsung buka paket tracernya. Di sini saya sudah ada topologinya. Kita tinggal nambahin kabel aja. Nah, nanti teman-teman silahkan bikin topologi seperti ini. Nah, saya bakal kasih tahu caranya. Jadi teman-teman bisa klik yang di bawah sini. Nah, nanti cari yang pertama untuk router itu kita pakai router yang PT atau PT router. Kita tambahkan ada 6 buah router di sini. Terus lalu ketika sudah ditambahkan semua routernya, kita lanjut ke bagian yang switch ini nih. Di switch ini kita tambahin yang switch PT. Jadi kita tambahin sebanyak 4 buah. Lalu ada PC. PC-nya kita juga tambahin 4 buah seperti itu. PC ada di end device. Kalau yang router sama switch ada di network device ya, atau yang paling kiri. Oke, kalau sudah kita tinggal pasang kabelnya gitu. Sesuaikan dengan yang ada di dalam modul. Kita mulai. Nah, di sini kan ada banyak pilihan kabel. Nanti teman-teman bisa mungkin searching ya, searching sendiri terkait dengan penggunaan kabelnya untuk apa gitu. Nah, sini aku bakal nambahin secara otomatis saja. Jadi untuk otomatis ini pakai yang paling sebelah kiri atau yang seperti gambar listrik ya, petir tuh. Lalu kita tambahkan di sini FA0 ke FA01 udah. Oke. Tapi kita manual aja lah ya jadinya ya, biar teman-teman juga tahu. Ini klik untuk switch ke router itu menggunakan kabel yang strike ya. Kalau router ke router atau PC ke router itu menggunakan kabel yang cross seperti itu. Jadi untuk ini kita pilih sesuai yang ada di modul, jadi FA11 sama FA00. Oke, udah geser. Kita geser dulu ya biar nggak menutupin ini. Nah, untuk mengaktifkan port label ini teman-teman bisa klik di sini di option preference. Nah, lalu di sini ada always show port label in logical workspace di checklist ya. Tadinya kan mungkin bawaan dari teman-teman itu enggak di checklist, silahkan di checklist biar mempermudah dalam konfigurasi seperti itu. Nah, ini udah FA00, lalu kita setting yang bagian sini dulu. Oke, yang pertama ini kita tambahkan di sini FA0 ke FA01, lalu FA11 tambahkan ke FA10 seperti itu. Lalu kita tambahkan lagi, sekarang pakai kabel yang cross untuk router ke router ya. Sini kita pakai FA10 dan di sini kita pakai FA10 biar sama. Oke, lalu lanjut kita rapikan ya. Kita lanjut, ini FA00, sini juga FA00. Oke, biasanya untuk mempermudah teman-teman konfigurasi juga memakai fitur-fitur yang ada di Cisco Packet Tracer ya, kayak menuliskan IP-nya dulu biar nanti teman-teman tinggal tanpa alt tab ke modul gitu ya. Jadi ditulisin dulu ini pakai yang ini, nanti teman-teman bisa ngetik apapun. Terus kalau mau bikin yang hijau-hijau ini teman-teman pakai yang draw rectangle atau klik R ya. Nah, nanti di sini pilih yang fill color, terus warnanya dipilih terserah gitu. Ini saya samakan seperti yang ada di modul. Lalu kita kembali lagi tambahkan kabelnya. Oke, ini kita tambahkan. Nah, karena yang di sini kan sudah habis nih fast ethernetnya. Jadi sebelum kita menambahkan kabel, kita masuk ke routernya. Lalu kita matikan dulu powernya. Kita ingin menambahkan slot untuk fast ethernet lagi gitu. Jadi kita matikan dulu.
lalu kita tambahkan yang CFE. Yang CFE kita klik, nah kita masukkan, di drag aja ya, ini di drag. Oke, nah kalau sudah ditambahkan, kita nyalakan lagi untuk routernya ngerestart ya. Nah di sini juga karena yang sebelah kiri ini sama kayak yang sebelah kanan, jadi pasti butuh fast ethernet tambahan lagi, makanya kita tambahin lagi. Kita matikan dulu, lalu kita tambahkan yang CFE. Oke, dan kita nyalakan lagi. Oke, kalau sudah, nanti tampilannya bakal berubah. Nah, ada fast ethernet 6.0 di sini. 6.0 kita drag ya ke 6.0 lagi. Oke, sudah, kita rapikan terlebih dahulu. Lalu kita tambahkan sesuai seperti yang sebelah kiri tadi. Ini FA00 ke FA11. Oke, terus kita tambahkan lagi di sini FA01 ke FA00. Lalu kita tambahkan FA10 ke FA10. Lalu di sini juga FA10. FA00 ya. Tambahkan ke FA00. Sebenarnya teman-teman bebas ya mau FA00 ke FA01 atau sebaliknya gitu. Jadi tergantung dari engineer-nya gitu, mau konfigurasinya seperti apa. Tapi ini saya samakan aja ke seperti yang ada di modul biar teman-teman juga nggak bingung ya. Lalu kita masuk ke PC. Ini juga kita tambahkan ke FA11, lalu FA01 itu kita tambahkan ke FA10. Dah, ini kabel sudah terhubung semua dan di sini kita rapikan sedikit ya. Oke, sudah rapi. Nah, untuk router OSPF sendiri, untuk yang kita bakal pelajarin itu kita menggunakan konsep multi area. Jadi ada 3 area yang bakal kita setting ya di konfigurasi routernya. Jadi yang pertama itu ada area 0 untuk router yang di tengah, terus area 1 untuk jaringan yang sebelah kiri, dan area 2 untuk jaringan yang sebelah kanan gitu. Oke, mungkin langsung aja ya kita konfigurasi yang pertama. Biasanya dan untuk mempermudah juga, karena kita mengerjakan itu dari yang poin yang paling ribet dulu atau yang paling banyak dulu, yaitu di router gitu. Setelah router selesai, baru nanti kita menambahkan di PC untuk IP addressnya. Jadi untuk router sendiri kita konfigurasi sebenarnya bebas dari mana, tapi saya sesuaikan sama yang ada di modul. Ini masuk ke router 0 terlebih dahulu, lalu kita masuk ke kolom yang CLI atau command line interface. Nah, di sini ada pilihan yes or no, kita ketik no aja. Nah, kita sudah tahu penggunaannya, lalu kita enable configuration terminal atau biasa saya singkat conft. Nah, di sini masuk ke router config. Nah, kita bakal setting IP address dari FA00 terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke INT FA00 atau interface FA00 ya. Nah, sudah masuk, kita tambahkan IP addressnya. Ya, IP address atau biasa saya singkat IP add. Kita tambahkan 11.11.22.0.1. Untuk subnet masknya ini menggunakan /24 ya. Oke, nanti kita ubah dulu sebentar. Oke, kalau sudah subnet masknya /24 seperti yang di modul-modul sebelumnya ataupun di teori, teman-teman kan diajarkan subnet mask itu apa ya. Jadi sudah harusnya sudah bisa. Kita enter, kita no issue atau no shutdown untuk merestart portnya ya menjadi nyala itu. Oke, kita memperbaiki dulu atau menambahkan biar lebih keren lagi, biar lebih infonya lebih komplit lagi. Jadi ini menggunakan /24.
Di sini juga /24. Di sini juga /24. Lalu di sini /24 juga. Lalu di sini /30 karena membutuhkan 2 aja ya. Sini /30 juga. /30 di sini juga sama. Untuk sesama router kayaknya menggunakan /30 semua ya, sesuai yang ada di modul, karena hanya membutuhkan 2 IP yang bisa dipakai aja gitu untuk konfigurasi router. Sini /30, lalu di sini /24, di sini /24 dan 24 dan juga 24. Oke, udah kita tambahkan tadi. Lanjut ya, kita masuk ke bagian router lagi. Di bagian router di sini kita sudah menyelesaikan konfigurasi yang FA00. Ini portnya sudah menyala. Kita masuk sekarang ke FA10. Teman-teman bisa memakai dua cara. Yang cara pertama itu exit terlebih dahulu atau keluar dari interface FA00 terlebih dahulu, atau bisa langsung teman-teman ketikkan saja interface yang akan teman-teman konfigurasi selanjutnya, yaitu FA10 ya. Jadi untuk FA10 berarti int FA1/0. Oke, sudah masuk di interface FA1/0. Kita konfigurasi IP address. Semuanya kita konfigurasi IP address terlebih dahulu biar mempermudah step berikutnya. Seperti itu. Jadi untuk IP-nya IP add 11.11.1. Nah, subnet masknya kalau tadi kan /24 dengan 255.255.255.0. Nah, kalau /30 sesuai dengan subnetting ya, teman-teman sebelumnya sudah belajar juga, maka menggunakan 252 di sini. Lalu jangan lupa untuk di no shutdown. Oke, sudah up ya. Kenapa belum nyala? Karena yang bagian router sini juga belum kita setting. Nanti kita setting, kita urut saja. Oke, kalau sudah, kita close terlebih dahulu. Kita masuk ke router 1 untuk mengkonfigurasi IP address. Jadi step pertama itu konfigurasi IP addressnya semua dulu biar mempermudah step berikutnya gitu ya, biar lebih tertata rapi aja dalam pengerjaannya. Kita seperti yang tadi, enable, terus configuration terminal, lalu masuk ke int FA10 untuk konfigurasi yang FA10 ke sini ya. Jadi IP addressnya tadi 11.22.1.1 slashnya 255.0/24. Oke, terus kita lanjutin lagi no shutdown. Nah, tadi kan kita langsung ya, sekarang kita exit dulu nggak apa-apa biar teman-teman juga tahu. Jadi kita exit dulu, kita masuk ke interface FA00. Oke, kita tambahkan IP add 5.252. Oke, karena /30 ya seperti yang tadi di atas. Jangan lupa kita no shutdown. Oke, kita exit. Lalu kalau sudah yang sini kita boleh yang sini terlebih dahulu lah ya. Kita urutin aja, nanti tinggal router yang di tengah gitu. Oke, kita geser dulu biar kelihatan. Enable configuration terminal. Terus kita masuk ke interface FA00. Kita masukkan IP addressnya. Oke, no shutdown. int FA1/0 IP addressnya 252. Oke, kita setting semuanya dulu. Sudah up.
Oke, kita lanjut ke yang router selanjutnya, router 5. Sini kita klik no, terus enable TNTFA10 IP address 11.22.31. Oke, kita no shutdown. Kita langsung lanjut ke FA00, tambahkan. Oke, kita restart, udah nyala. Oke, ini sudah semua routernya, tinggal yang di tengah. Kita masuk ke router 2. Kita sebentar, kita ketutupan ya. Jadi kita taruh sini aja biar kelihatan. Jadi kita bakal setting untuk interface FA10 terlebih dahulu. Oke. Nah, shutdown. Nah, maka portnya sudah menyala ya, jadi warna hijau. Tadinya kan masih merah. Kita masuk ke FA00. Kita masukkan IP address-nya. Oke, seperti ini. No shutdown. Nah, gimana kalau misal saat kita masukkan IP address-nya ada yang salah? Itu teman-teman bisa menggunakan perintah no IP add ya di interface tersebut gitu. Jadi yang ini tinggal ditambahin depannya no gitu. No spasi IP spasi add. Jadi nanti otomatis kehapus, delete gitu ya. Nah, kita masuk ke FA6/0. Di sini kita masukkan IP add 11.11.11.9 255 0 252 karena menggunakan /30. Nah, shutdown. Oke, sudah up ya. Kita masuk ke router yang selanjutnya. Enable constay. Oke, pan ya tadi ya, configuration terminal. Terus kita masuk FA NTFA10 IP add 11.11.11.13. Ya, sudah nyala. Exit atau kita lanjut aja lah. IP add 11.11.11.17 255 255 no shutdown. Exit. Kita masuk ke INTFA6/0 IP add 11.11.11.10 252. Oke, no answer. Exit. Oke, udah nyala semua ya portnya. Setelah kita menyalakan portnya semua, nah di sini kita bakal lanjutin untuk konfigurasi router OSPF-nya terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk tabel konfigurasi routing OSPF itu ada di tabel 8.2 ya. Silakan teman-teman bisa sambil melihat. Itu di situ ada router 0. Kita bakal setting ke router 0 ya. Jadi untuk OSPF sendiri seperti yang ada di atas, untuk konfigurasinya itu ada masuk ke bagian router OSPF. Nah, router OSPF ini dikasih proses ID-nya, terserah teman-teman mau ngisiin berapa. Terus nanti masuk ke router OSPF-nya, habis itu di konfigannya itu network spasi atau sintaksnya ya, network spasi network ID spasi wildcard spasi area keberapa gitu, area berapa yang bakal kita gunakan. Nah, itu
bebas ya, terserah teman-teman, tapi kita samakan kayak yang di modul biar teman-teman lebih mudah aja. Untuk wildcard mask itu kebalikan dari subnet mask. Jadi kalau misal tadi ada yang menggunakan /30 dan /24, itu berarti kebalikannya. Yang tadinya 255 255 2550 itu jadi 255 jadi 0 0 0 255 gitu, kebalikannya. Oke, kalau sudah kita langsung aja ya ke router yang 0. Kita buka, lalu kita exit, kita masuk di configuration terminal. Nah, di sini kita bakal setting OSPF-nya. Kita ketikkan sintaksnya, berarti masuk ke router OSPF. Nah, spasi proses ID-nya itu berapa? Nah, di sini saya menggunakan proses ID 1. Oke, sudah. Nah, sini kita bakal setting network dari yang berada di area 1 terlebih dahulu. Jadi kita bakal setting yang ada di area 1 seperti itu. Oke, untuk yang area 1 berarti kan yang ada di hijau-hijau ini ya. Kita bakal setting terlebih dahulu. Yang pertama kita bakal setting untuk network yang ada di sebelah sini. Berarti masuk ke network, spasi networknya berapa, ini kan 11.22.0.0 gitu ya. Karena menggunakan /24, otomatis /24 itu network addressnya itu ada di titik 0 dan broadcast addressnya itu ada di titik 255 seperti itu. Terus untuk wildcard masknya, karena ini /24 berarti seperti yang tadi saya jelaskan 0.0.0.255. Oke, terus untuk areanya di sini kan saya sudah membuat ya area 1, berarti area spasi 1. Nah, kita enter. Nah, sebenarnya untuk mempersingkat ada fitur juga, jadi teman-teman cukup neken tombol panah atas di keyboard teman-teman, nanti otomatis bakal ke history sebelumnya gitu. Jadi biar mempercepat aja ya, biar kalau yang mager-mager ngetik gitu bisa pakai fitur tersebut. Nah, di sini kita ganti yang sini, berarti 11.11 11.0 11.11 titik 11 0. Oke, untuk wildcard masknya karena ini pakai /30 kan, tadi kan 255 slashnya itu 30, dengan subnet masknya itu 255 255 255 terus 252. Nah, untuk wildcard masknya berarti dikurangin lah gitu, gampangannya itu dikurangin dari total 255 itu dikurangin dengan yang ada. Berarti kan di sini 0 kan /24 itu kan 255 benar. Kita pakai contoh aja di sini untuk mempermudah. Jadi kalau /24 subnet masknya itu kan 255 255 255 0. Nah, untuk wild cardnya itu tinggal dikurangin dari dikurangin ini rumusnya. Untuk wildcardnya itu berarti 255 255 255 255 dikurangi dengan subnet masknya, jadi 255 255 255 0. Nah, di sini nih dikurangin, berarti kan sisanya 255 dikurangi 255 0, terus 255 dikurangi 255 0, terus 255 dikurangi 255 itu 0 lagi, dan 255 dikurangi 0 255. Nah, begitu dengan slash yang lainnya seperti itu ya penjelasan terkait wildcard. Kita balik ke topik. Jadi karena ini /30 berarti
titik 3 seperti itu. Nah, sebentar, 0,0,0,3. Nah, areanya itu area 1. Oke, areanya area 1, kita tekan enter. Nah, lalu kita boleh exit. Ini untuk yang router 0 sudah kita konfigurasi router OSPF nya. Kita masuk ke router 1. Nah, kita masuk ke router OSPF, proses ID nya kita samakan semuanya 1, terus network 11.11. Kita masuk yang kayak tadi dulu ya, 11.22 1.0. terus wildcardnya itu 255, lalu areanya 1. Oke. Terus kita lanjut lagi. Berarti yang di sini, karena ini menggunakan subnetting, berarti teman-teman harusnya udah tahu lah ya network addressnya ada berapa gitu. Oke, dan areanya 1, wildcardnya 3. Oke, router 1 sudah kita konfigurasi. Kita masuk ke konfigurasi router 2. Router OSPF 1 network. Yang pertama, networknya itu kita setting yang ke atas ya, di 11 0. Wildcardnya berarti 0,0,0,3. Areanya masih area 1. Terus 4 juga, ini yang ke bawah areanya masih 1. Dan yang terakhir itu 11.11 yang di tengah ini ya, networknya kan berarti. Nah, kita hapus terlebih dahulu. Network, kita masuk ke 11 11 8. Terus spasi wildcardnya sama kayak yang lain karena menggunakan /30. Nah, areanya karena ini yang berbeda, beda jaringan, berarti kita tandain area 0. Kalau sudah, kita exit dan kita close. Kita ganti ke yang router ketiga. Untuk router 3 sama, kita bakal masuk ke router OSPF 1, lalu kita masuk network, spasi yang ke area 2 dulu, di 11 12. Yang ke atas dulu ya, 11 titik 12, wildcardnya 0003, lalu areanya area 2. Lalu yang ke bawah berarti titik 16 area 2. Lalu yang di tengah 8, areanya 0. Oke, ini sudah kita konfigurasi yang di router ketiga. Lalu kita lanjut ke router keempat. Itu ya, sampai seterusnya sampai selesai ada di modul. Terus kita masuk router OSPF 1 network 11.22.20.000.255 area 2. Untuk areanya area 2. Terus ini 11 lalu 12. Wildcardnya itu 3. Oke, sudah ya.
Sudah selesai, terus bawahnya lagi kita ganti router. Oke, sudah ganti router, kita setting network yang ke kanan berarti 11 22 30, wildcardnya 255, areanya 2. Lalu yang di tengah, yang ini ya, 11 11 16, wildcardnya 3. Oke, kita sudah setting semua untuk routingnya. Selanjutnya kita bakal setting IP address. Nah, untuk lihat apakah sudah ada apa belum di masing-masing router, silahkan dicek ya dengan perintah show IP route di bagian dari ini ya, bukan di configuration, berarti show IP route. Oke, sudah ada ya, sudah ketambahan ya nih ini. Nah, di sini ada keterangannya. Oh, itu untuk OSPF nih. Oh, ini untuk OSPF. Oke, sudah tersetting semua. Kalau sudah, kita masukin IP address masing-masing ya. Untuk IP addressnya kan tadi di PC 0 berarti 11 22 0 254, subnet masnya 255 255 0. Lalu gateway-nya kita masukin IP dari router yang di FA00 aja. Di 11 22 0 1. Oke. Udah, kita close. Kita lanjut setting semua PC. Sini kan 1.254 ya. Di sini 1.1, sini 255. Oke, ini 2.254, subnet masnya 0. Terus gateway-nya kita isi 1.2.1. Oke, kita close. Kita lanjut yang terakhir ini. Kita setting ini 3.254 untuk subnet masnya 0. Terus kita default gateway-nya masukkan IP dari si router 1. Oke. Kalau sudah semua, kita coba ping. Terserah ya, pingnya bisa pakai command prompt ataupun mau pakai fitur yang di sini yang amplop. Oke, masih fail. Terus kita coba lagi. 2 successful, ke sini fail, dan kita coba lagi. Oke, successful ya. Ini udah jadi semua. Dari PC 0 ke PC 1 sudah successful. Dari PC 0 ke PC 2 itu sudah successful. Dan dari PC 0 ke PC 3 itu masih fail. Dan yang kedua kita coba lagi, successful. Jadi kenapa yang pertama itu setelah kita konfigurasi masih fail, dari si komputernya ini lagi tahap untuk mengenali ke PC lain. Jadi ada proses dimana delay. Untuk yang pertama itu ada paket lossnya, jadi belum sampai ya pengirimannya. Dan yang kedua baru setelah perkenalan sudah bisa saling berkomunikasi gitu analoginya. Jadi ini untuk penjelasan terkait router OSPF ya. Jadi teman-teman nanti silahkan kalau misal ada yang bingung bisa ditanyakan aja. Oke, ini yang terkait OSPF. Setelah ini kita bakal lanjut buat yang iGRP. Oke, di video yang satu lagi ya, nanti
ada 2 video, yang satu membahas OSPF, yang kedua membahas IGRP, seperti itu. Oke, mungkin yang OSPF saya akhiri ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.